Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang diapit oleh pegunungan hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun oleh embusan angin malam. Desa Jatisari namanya tempat di mana udara pagi selalu bercampur dengan aroma tanah basah dan asap kayu bakar dari dapur penduduk yang hidup sederhana. Di tengah desa tersebut, berdiri sebuah rumah besar bergaya tradisional yang terbuat dari kayu jati tua milik keluarga paling dihormati di wilayah itu. Rumah ini memiliki halaman yang sangat luas dengan sumur tua berbatu dan pepohonan rindang yang selalu memberikan keteduhan. Di dalam rumah besar yang megah namun terasa sunyi itu, seorang gadis muda bernama Ningsih sedang menunduk sambil merapikan lipatan kain batik peninggalan leluhur. Ia hanyalah seorang pelayan yang sudah mengabdi sejak kecil, yatim piatu yang dibesarkan oleh kebaikan hati mendiang nyonya rumah ini. Ningsih sangat menyayangi rumah ini melebihi nyawanya sendiri karena setiap sudutnya menyimpan kenangan masa kecilnya yang damai. Namun hari ini suasana rumah sangat tegang dan mencekam karena Kusuma, sang calon pengantin yang seharusnya menikah dengan pewaris keluarga ini, tiba-tiba melarikan diri pada tengah malam. Keluarga besar itu dilanda kepanikan yang luar biasa karena Raden Aryo, sang tuan muda, kini terbaring lemah di kamarnya akibat penyakit misterius yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Pesta pernikahan sudah disiapkan, tamu undangan dari berbagai desa tetangga sudah mulai berdatangan dan kehormatan klan ini dipertaruhkan. Para tetua keluarga berunding dalam keputusasaan, hingga akhirnya pandangan mereka jatuh kepada Ningsih yang sedang menuangkan teh hangat untuk mereka. Dengan suara berat dan tatapan penuh paksaan, mereka memerintahkan Ningsih untuk menggantikan posisi Kusuma demi menyelamatkan wajah keluarga besar dari rasa malu yang tak tertanggungkan. Meskipun ia segera dibawa ke kamar rias mengenakan kebaya beludru hijau gelap yang seharusnya dipakai oleh perempuan lain, dan rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga melati yang harum. Saat ia melangkah keluar menuju ruang utama tempat penghulu, sudah menunggu Ningsih menundukkan kepalanya dalam-dalam berusaha menyembunyikan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia mengucap janji suci di depan semua orang, bersumpah untuk setia merawat Raden Aryo meskipun suaminya itu bahkan tidak kuat berdiri. Malam harinya ketika pesta usai dan tamu kembali ke rumah masing-masing, suasana rumah besar itu kembali sepi seolah tidak terjadi perayaan apapun. Ningsih duduk sendirian di tepi ranjang kayu, berukir menatap suaminya yang tertidur pulas dengan napas berat di bawah temaram lampu minyak. Wajah Raden Aryo sangat pucat dan keringat dingin membasahi keningnya, membuat Ningsih merasa iba lalu perlahan melupakan status barunya. Ia mengambil kain hangat dan menyeka kening suaminya dengan lembut, bertekad dalam hati untuk menyembuhkannya dan menjaga ketenangan rumah peninggalan keluarga ini selamanya. Bagi Ningsih, rumah besar ini bukan sekadar bangunan kayu jati, melainkan simbol perlindungan yang telah menaunginya sejak ia sebatang kara di desa. Ia tahu betul ada banyak pihak yang mengincar harta dan tanah luas milik klan ini, terutama setelah Raden Aryo jatuh sakit tanpa sebab yang pasti. Ningsih merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kedamaian rumah ini tetap terjaga dari niat buruk siapapun yang ingin menghancurkannya. Sambil merapikan selimut Aryo, ia berbisik pelan mendoakan kesembuhan sang suami agar keluarga ini tidak runtuh dan jatuh ke tangan yang salah. Keesokan paginya saat embun masih menempel di dedaunan dan ayam jantan mulai bersahutan, Ningsih sudah bangun untuk menyiapkan keperluan di dapur belakang rumah. Kebiasaannya sebagai pelayan belum hilang, ia tetap mengambil kayu bakar dan menyalakan tungku api untuk menanak nasi serta merebus air minum keluarga. Pelayan lain yang datang ke dapur merasa sungkan melihat nyonya baru. Mereka sibuk memegang jelaga dengan tangan kosong tanpa rasa segan sedikit pun. Ningsih hanya tersenyum hangat kepada mereka, meminta agar semua bersikap biasa saja dan tetap saling membantu menjaga kebersihan seluruh sudut rumah besar ini. Tugas utama Ningsih kini adalah membuat jamu herbal untuk Raden Aryo, sebuah resep kuno campuran temulawak, kunyit madu, dan daun sirih segar.
Ia menumbuk semua bahan dengan cobek batu penuh, kesabaran memastikan saripatinya keluar sempurna, agar bisa memberi kekuatan pada tubuh suaminya yang kurus. Aroma jamu khas memenuhi ruang dapur mengusir dingin pagi yang menyelinap lewat celah dinding bambu anyaman di bagian belakang rumah. Setelah matang, Ningsih menuangkan cairan kuning itu ke dalam mangkuk keramik pusaka yang sudah digunakan turun-temurun oleh para pendahulu klan keluarga tersebut. Ningsih membawa nampan berisi semangkuk jamu hangat melangkah pelan, melewati lorong panjang rumah yang lantainya selalu disapu bersih setiap pagi dan sore. Saat ia masuk ke kamar Raden Aryo, pria itu terbangun menatap langit-langit dengan pandangan kosong dan wajah yang menyiratkan kelelahan luar biasa. Ningsih meletakkan nampan di atas meja kecil, lalu membantu suaminya duduk bersandar pada bantal empuk sambil mengucapkan selamat pagi dengan suara yang sangat lembut. Aryo hanya mengangguk pelan menerima mangkuk jamu dari tangan istrinya dan meminumnya perlahan meski rasa pahit seketika memenuhi rongga mulutnya. Setelah meminum jamu napas, Raden Aryo terdengar sedikit lebih teratur. Meskipun batuk kecil sesekali masih keluar dari bibirnya yang kering akibat demam berkepanjangan. Ia menatap Ningsih sejenak dengan pandangan yang sulit diartikan antara rasa terima kasih dan rasa bersalah, karena menarik gadis itu ke dalam penderitaannya. Ningsih membalas tatapan itu dengan senyuman tulus, merapikan cangkir kosong dan menyeka sisa jamu di sudut bibir. Suaminya menggunakan sapu tangan kain bersih. Ia berjanji akan meracik jamu terbaik setiap hari agar suaminya segera pulih dan bisa kembali berjalan menyusuri halaman luas rumah. Ketenangan itu mulai terganggu ketika Ningsih menyadari sebuah tanda aneh pada malam ketiga setelah ia resmi menjadi istri dan menempati kamar utama. Malam itu hujan turun rintik, membasahi atap genteng tanah liat, menciptakan suara berirama yang biasanya membuat orang tertidur lelap dalam selimut tebal. Ningsih terbangun karena haus. Ia bangkit perlahan agar tidak mengganggu suaminya, lalu berjalan menuju meja tempat ia meletakkan mangkuk keramik bekas jamu. Ia tiba-tiba mencium sebuah aroma ganjil dari sisa endapan di dasar mangkuk, sebuah bau aneh yang sama sekali berbeda dari racikan temulawak buatannya. Merasa penasaran, Ningsih mendekatkan wajahnya ke mangkuk itu dan menghirup udara di sekitarnya dengan hati-hati agar tidak salah mengenali bau menyengat tersebut. Aroma itu mengingatkannya pada getah pohon liar di pinggiran hutan yang dulu sering diceritakan oleh para penduduk desa agar selalu dihindari. Jantung Ningsih berdebar kencang karena ia sangat yakin pagi tadi telah mencuci mangkuk itu dengan bersih sebelum menuangkan rebusan jamu yang baru. Pikiran buruk mulai melintas, apakah mungkin ada orang lain yang diam-diam mencampurkan sesuatu ke dalam minuman suaminya saat ia sedang lengah. Meskipun cemas mulai merayap di dada, Ningsih memilih untuk tidak panik dan menyimpan kecurigaannya rapat-rapat di dalam benaknya sendiri. Untuk sementara waktu, ia membawa mangkuk tersebut ke dapur belakang, mencucinya berulang kali dengan air sumur yang dingin hingga bau aneh itu benar-benar hilang. Ningsih sadar bahwa menuduh tanpa bukti di rumah besar ini hanya akan memicu keributan dan membahayakan posisinya yang masih dianggap rendah. Ia memutuskan untuk lebih waspada dan bertekad mengawasi setiap makanan serta minuman yang akan disajikan untuk suaminya dengan sangat ketat mulai besok. Keesokan harinya cuaca cerah dan sinar matahari pagi menembus celah pohon mangga di halaman depan, memberi kehangatan bagi penduduk desa yang mulai beraktivitas. Suara pedagang sayur keliling terdengar sayup dari jalan tanah di depan gerbang, menceritakan kabar tentang pernikahan mendadak di rumah keluarga terhormat itu. Ningsih sedang menjemur kain basah di tiang bambu dekat sumur ketika ia tidak sengaja mendengar percakapan para tetangga yang melintas. Mereka berbisik tentang nasib Kusuma yang kabur dan mengasihani Ningsih yang dianggap sebagai tumbal untuk mengurus suami yang sakit-sakitan di dalam rumah. Mendengar desas-desus menyakitkan itu, Ningsih hanya menarik napas panjang, menahan rasa perih di hatinya, dan terus melanjutkan pekerjaan menjemur pakaian satu persatu. Ia sudah terbiasa mendengar gunjingan penduduk desa sejak kecil,
sehingga kata-kata kasar itu tidak mudah meruntuhkan ketegarannya selama ini. Baginya yang paling penting sekarang adalah menjalankan kewajiban menjaga rumah besar ini dan memastikan Raden Aryo bisa sembuh dari penyakitnya yang aneh. Ningsih memeras ujung kain basah itu dengan kuat, seolah membuang segala keraguan yang mengganggu pikiran, lalu melangkah masuk kembali ke dalam rumah. Menjelang siang saat matahari mulai terasa terik, suasana rumah yang tenang, tiba-tiba dipecahkan oleh suara derap langkah kaki. Dari arah pintu utama, seseorang datang berkunjung tanpa kabar, terlebih dahulu berjalan melewati ruang tamu dengan gaya angkuh dan sengaja menghentakkan kakinya ke lantai ubin mengkilap. Ningsih yang sedang merapikan meja di ruang tengah segera menoleh dan melihat seorang wanita paruh baya berpakaian sutra mahal berdiri menatapnya tajam. Wanita itu memandang Ningsih dari atas sampai bawah, seakan sedang menilai barang murah yang salah diletakkan dan merusak pemandangan rumah yang indah ini. Ningsih menundukkan kepala dengan sopan, menyatukan kedua tangan di depan dada untuk memberi salam hormat kepada tamu yang sepertinya merupakan kerabat suaminya itu. Ia mempersilakan wanita paruh baya tersebut duduk di kursi jati, berukir sambil menawarkan secangkir teh, melati hangat, atau air kelapa muda yang segar. Namun tamu itu hanya mendengus sinis mengabaikan salam Ningsih dan langsung bertanya dengan nada tinggi menuntut untuk segera melihat keadaan keponakannya di kamar. Kata-katanya yang kasar bergema di ruangan luas menunjukkan ketidaksukaan mendalam terhadap pelayan yang kini berani memakai pakaian nyonya di rumah ini. Meski diperlakukan kasar, Ningsih tetap tenang mengangguk patuh, lalu mengantarkan wanita tersebut menyusuri lorong panjang menuju kamar tempat suaminya sedang beristirahat siang. Selama berjalan, Ningsih memperhatikan bagaimana mata tamu itu terus menyapu setiap sudut rumah, mengamati perabotan antik dan hiasan mahal di sepanjang dinding. Tatapannya sama sekali bukan tatapan rindu keluarga, melainkan pandangan penuh perhitungan, seakan sedang menaksir nilai jual seluruh isi rumah warisan klan ini. Perasaan buruk kembali menghampiri hati Ningsih seketika, mengingatkannya pada aroma ganjil di mangkuk jamu yang ia temukan pada tengah malam sebelumnya. Setibanya di depan kamar, Ningsih membukakan pintu kayu perlahan, agar suara engsel tidak mengejutkan suaminya, yang mungkin sedang tertidur lelap akibat efek obat. Wanita paruh baya itu langsung masuk tanpa ragu, menghampiri tepi ranjang dan menatap Raden Aryo yang terbaring lemah dengan wajah pucat tanpa daya. Ningsih berdiri diam di ambang pintu menjaga jarak, namun matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik tangan tamu tersebut yang meremas ujung selimut bersulam. Ia merasakan aura yang tidak wajar dari kunjungan ini, seolah-olah tamu tersebut tidak datang untuk mendoakan kesembuhan melainkan menunggu napas terakhir suaminya. Setelah beberapa saat menatap tubuh lemah keponakannya, tamu itu menoleh ke arah Ningsih dan memerintahkannya pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi hitam. Ia beralasan bahwa perjalanan jauh dari kota menuju desa telah membuatnya kelelahan dan butuh minuman panas untuk memulihkan tenaga sebelum mengajak Aryo bicara. Nada suaranya biasa, namun Ningsih menangkap kilatan aneh di matanya, sebuah dorongan tersembunyi agar istri muda itu segera meninggalkan ruangan secepat mungkin. Insting Ningsih yang terbiasa membaca keadaan rumah menyuruhnya waspada, karena membiarkan suaminya sendirian dengan wanita ini terasa mengancam keselamatan sang pewaris. Bukannya menolak langsung, Ningsih menunduk hormat lalu berkata dengan suara lembut bahwa persediaan kopi hitam sedang habis dan ia harus menyangrai bijinya dahulu. Ia menjelaskan proses itu memakan waktu lama dan menyarankan agar tamu tersebut menunggu di beranda depan yang hawanya lebih sejuk agar tidak bosan. Taktik ini sengaja digunakan Ningsih untuk menjauhkan wanita itu dari dalam kamar suaminya secara halus tanpa memicu pertengkaran yang mengganggu kedamaian rumah. Wajah sang tamu memerah menahan kesal, namun ia tidak memiliki alasan menolak sehingga melangkah keluar menuju beranda dengan kaki yang menghentak marah. Begitu tamu itu
Keluar menuju beranda. Ningsih segera kembali ke kamar, menutup pintu perlahan lalu memeriksa keadaan sekitar ranjang tempat suaminya tertidur. Ia mengamati meja kecil melihat apakah ada benda asing yang tertinggal atau serbuk mencurigakan yang diletakkan di dekat gelas air minum Raden Aryo. Ningsih meraba sela-sela bantal mencari tahu apakah ada bungkusan aneh yang diselipkan saat tamu tersebut berpura-pura merapikan ujung selimut tebal. Meskipun tidak menemukan benda mencurigakan apapun, detak jantung Ningsih berdebar cepat menyadari ancaman terhadap nyawa suaminya. Dan keutuhan rumah ini benar ada. Berdiri di sisi ranjang, Ningsih menatap wajah pucat suaminya yang tertidur pulas tidak menyadari bahaya yang mulai merayapi dinding rumah peninggalan leluhurnya ini. Tangan Ningsih menggenggam erat ujung kebaya, mengumpulkan seluruh keberanian di dalam jiwanya untuk menghadapi hal buruk. Apapun yang mungkin terjadi esok hari, ia berjanji tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan keluarga ini meski ia harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan keutuhan rumah besar tempatnya bernaung. Angin siang berhembus dari celah jendela membawa aroma bunga kenanga menyegarkan pikiran Ningsih yang sempat dilanda kepanikan saat tamu aneh itu datang. Setelah memastikan suaminya aman, Ningsih membuka pintu kamar dan melangkah menuju dapur belakang tempat bara api di tungku batu masih menyala hangat. Ia mengambil toples berisi biji kopi, lalu mulai menyangrainya di atas wajan tanah liat, mengaduknya perlahan dengan kayu hingga aroma harum memenuhi udara. Pekerjaan sederhana ini membantunya menenangkan pikiran dan menyusun rencana tentang bagaimana cara menjaga keselamatan suaminya tanpa terlihat mencurigakan di mata orang luar. Ningsih sangat tahu bahwa mulai malam ini ia tidak boleh tertidur lelap karena ada niat jahat yang sedang mengawasi rumah dari balik kegelapan. Asap tipis dari wajan menyebar ke atap dapur menyatu dengan udara pedesaan yang mulai mendingin menyambut datangnya waktu sore yang damai di luar. Suara jangkrik terdengar bersahutan dari kebun belakang, seakan memperingatkan Ningsih mengenai ujian berat yang baru saja dimulai dalam kehidupannya sebagai pengantin pengganti. Ia menuangkan kopi pekat ke cangkir porselen, bersiap menyajikannya kepada tamu tak diundang yang masih menanti di beranda depan rumah besar tersebut. Langkah Ningsih kini lebih mantap. Ia bukan lagi sekadar pelayan melainkan pelindung yang siap mengungkap rahasia kotor di balik dinding rumah megah ini. Ningsih membawa secangkir kopi hitam panas ke beranda depan dan meletakkannya di atas meja kayu jati dengan sangat hati-hati. Wanita paruh baya yang diketahui bernama Bibi Sukma itu menyesap kopi tersebut, lalu mencibir dengan wajah penuh rasa tidak suka. Ia mengeluhkan rasa kopi yang terlalu pahit dan menuduh Ningsih tidak becus melakukan pekerjaan dapur yang sangat sederhana sekalipun. Bibi Sukma kemudian mulai bertingkah seperti nyonya rumah, memerintahkan Ningsih untuk membersihkan lantai. Beranda yang sebenarnya sudah disapu bersih pagi tadi. Menerima perintah yang merendahkan itu, Ningsih hanya menundukkan kepala dan mengiyakan tanpa mengeluarkan satu kata bantahan dari bibirnya sedikit pun. Bibi Sukma lalu bangkit dari kursi gantungnya dan mulai berjalan keliling mengamati setiap sudut rumah peninggalan keluarga besar yang sangat megah ini. Ia memeriksa lemari penyimpanan barang antik, melirik ke arah dapur, hingga memeriksa koleksi keris pusaka peninggalan kakek Raden Aryo di ruang tengah. Sikapnya seolah-olah ia adalah pemilik sah seluruh harta benda tersebut, dan bukan sekadar tamu yang datang untuk menjenguk kerabatnya yang sakit. Selama beberapa hari berikutnya, Bibi Sukma menolak untuk pulang ke rumahnya sendiri di kota dengan alasan ingin menjaga keponakannya yang sakit parah. Kehadirannya di rumah besar itu menciptakan suasana yang sangat tidak nyaman bagi Ningsih dan para pelayan lain yang bekerja di sana. Bibi Sukma terus-menerus mencampuri urusan rumah tangga, mulai dari mengatur menu makanan hingga membatasi pengeluaran uang belanja pasar yang biasa dikelola Ningsih. Meskipun terus ditekan, Ningsih tetap menjalankan rutinitas hariannya, merawat Raden Aryo dan memastikan suaminya meminum ramuan jamu tepat pada waktunya.
Tingkah laku Bibi Sukma semakin menjadi-jadi ketika ia mulai mengeluh kepada para pekerja kebun dan pelayan tentang ketidakmampuan istri baru keponakannya. Ia dengan sengaja membandingkan Ningsih dengan Kusuma, calon pengantin asli yang berasal dari keluarga terpandang dan memiliki tata krama yang lebih baik. Para pekerja hanya bisa diam menunduk merasa canggung dan tidak berani membalas perkataan wanita yang merupakan bibi kandung dari tuan muda mereka. Mereka sebenarnya sangat menghormati Ningsih, namun ketakutan kehilangan pekerjaan membuat mereka terpaksa mendengarkan semua omelan kasar dari mulut Bibi Sukma. Tidak puas hanya menyebarkan kebencian di dalam rumah, Bibi Sukma memutuskan untuk pergi ke pasar desa Jatisari pada keesokan paginya. Ia sengaja mendatangi kedai sayur yang paling ramai pembeli dan mulai berbicara dengan nada suara yang keras agar semua orang mendengarnya. Bibi Sukma menceritakan bahwa kondisi Raden Aryo semakin memburuk sejak Ningsih mengambil alih perawatan dan meminumkan jamu buatan tangannya sendiri setiap hari. Penduduk desa yang sedang berbelanja langsung menghentikan kegiatan mereka dan memasang telinga lebar untuk menyimak gosip terbaru dari keluarga paling kaya tersebut. Dengan ekspresi wajah yang dibuat sedih, Bibi Sukma menyebut Ningsih sebagai pembawa sial yang membuat kutukan penyakit turun ke rumah besar itu. Ia mengatakan bahwa pernikahan paksa dengan seorang pelayan rendah telah memancing kemarahan leluhur, sehingga Raden Aryo tidak kunjung mendapatkan kesembuhan yang diharapkan. Bibi Sukma menegaskan bahwa gadis miskin seperti Ningsih hanya mengincar harta warisan klan dan sedang menunggu saat yang tepat untuk menguasai segalanya. Para ibu desa yang mendengarkan cerita itu saling berbisik terpengaruh oleh kata-kata racun yang diucapkan dengan sangat meyakinkan. Berita miring itu menyebar dengan sangat cepat seperti api liar yang membakar padang rumput kering di musim kemarau yang panjang. Dari pasar desa, cerita tentang istri pembawa sial merambat hingga ke tepian sungai tempat para wanita mencuci pakaian bersama setiap pagi. Mereka mulai menduga-duga bahwa Ningsih sengaja meracuni suaminya sendiri dengan ramuan aneh agar ia bisa mewarisi tanah pertanian yang sangat luas. Kecurigaan yang tidak berdasar itu semakin membesar menutupi kebaikan masa lalu. Ningsih yang selalu ramah dan rajin menolong tetangganya yang sedang kesusahan. Istri kepala desa yang kebetulan sedang melintas dan mendengar percakapan tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan perasaan sangat prihatin. Ia masih mengingat Ningsih sebagai anak perempuan yang sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah menuntut apapun dari majikannya sejak kecil. Namun kekuatan fitnah yang disebarkan oleh keluarga kandung sang tuan muda terbukti jauh lebih kuat dibandingkan ingatan tentang kebaikan seorang pelayan miskin. Suasana desa yang biasanya penuh kekeluargaan kini berubah dipenuhi awan kecurigaan tebal yang terus mengarah ke rumah kayu jati tempat Ningsih tinggal. Pada sore harinya, Ningsih berjalan keluar membawa sapu lidi untuk membersihkan halaman depan rumah yang dipenuhi oleh daun mangga kering. Beberapa warga desa yang kebetulan berjalan melewati pagar kayu rumah besar itu memandangnya dengan tatapan mata yang sangat sinis dan penuh selidik. Saat Ningsih menghentikan pekerjaannya sejenak dan melempar senyum ramah ke arah mereka, warga desa itu justru mempercepat langkah kaki sambil membuang muka. Mereka berbisik-bisik saling menyenggol lengan menuduh senyuman Ningsih sebagai topeng palsu untuk menutupi niat jahatnya terhadap pewaris tunggal keluarga terhormat tersebut. Merasakan perubahan sikap yang sangat drastis dari orang-orang yang dulu mengenalnya dengan baik, Ningsih menyadari ada hal yang tidak beres. Ia tahu bahwa desas-desus yang kejam telah sengaja ditanamkan di hati penduduk desa untuk merusak nama baiknya sebagai nyonya rumah yang baru. Meskipun dadanya terasa sesak, Ningsih tetap melanjutkan menyapu halaman dengan tenang, menolak untuk menangis atau menunjukkan kelemahan di depan orang yang membencinya. Baginya saat ini yang paling penting adalah kesehatan Raden Aryo, dan ia tidak akan membiarkan gosip murahan mengganggu tugas utamanya. Sementara Ningsih sibuk di luar, Bibi Sukma menyelinap masuk ke kamar Raden Aryo yang saat itu sedang terbuka sedikit pintunya.
Ia duduk di tepi ranjang dan mulai berpura-pura mengusap air mata menceritakan betapa buruknya reputasi keluarga mereka di mata penduduk desa saat ini. Bibi Sukma membisikkan bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan besar dan menyarankan agar Aryo segera menceraikan Ningsih sebelum nyawanya benar-benar melayang. Raden Aryo yang masih merasa sangat lemas hanya memejamkan mata menghembuskan napas berat tanpa memberikan jawaban apapun kepada bibinya. Tepat pada saat itu Ningsih melangkah masuk ke dalam kamar sambil membawa baskom berisi air hangat dan handuk bersih untuk menyeka suaminya. Ia melihat tangan Bibi Sukma sedang menyentuh mangkuk jamu kosong yang terletak di atas meja kecil di samping bantal Raden Aryo. Dengan suara yang sangat lembut, namun tegas Ningsih meminta wanita parubaya itu untuk bergeser sedikit agar ia bisa mulai membersihkan meja tersebut. Bibi Sukma menatap Ningsih dengan mata melotot penuh kemarahan, lalu berdiri dengan kasar dan meninggalkan ruangan, sambil mendengus kesal meremehkan permintaan itu. Setelah kepergian Bibi Sukma, Ningsih segera mengambil mangkuk keramik pusaka itu dan mendekatkannya ke hidung untuk memastikan kecurigaannya yang selama ini mengganggu. Aroma ganjil yang menyengat itu kembali tercium dengan jelas meskipun samar menegaskan bahwa ada seseorang yang mencampurkan bahan berbahaya ke dalam bekas minuman suaminya. Tubuh Ningsih merinding menyadari bahwa ancaman pembunuhan benar-benar nyata dan dilakukan oleh orang dari dalam lingkaran keluarga sendiri demi ambisi harta. Sejak detik itu ia membulatkan tekad untuk menyeduh obat secara sembunyi-sembunyi agar nyawa suaminya tidak lagi berada dalam ancaman maut. Malam perlahan turun menyelimuti desa Jatisari, membawa hawa dingin yang menusuk tulang hingga ke dalam rumah kayu jati yang besar ini. Suasana rumah terasa sangat sepi dan senyap, namun ketegangan yang pekat seakan menggantung di setiap sudut ruangan tempat orang-orang terlelap tidur. Ningsih melangkah mengendap-endap menuju dapur belakang sendirian tanpa membawa penerangan untuk menghindari perhatian dari pelayan lain atau tamu jahat yang menginap. Angin malam berhembus menembus celah dinding, anyaman bambu membuat Ningsih merapatkan selendangnya saat ia bersiap menyalakan api di tungku secara perlahan. Tiba-tiba, sesosok bayangan tua muncul dari kegelapan di dekat ruang penyimpanan hasil panen, membuat jantung Ningsih berdebar sangat kencang karena terkejut. Sosok itu adalah Mbah Harjo, seorang pelayan pria senior yang telah mengabdi pada keluarga ini selama puluhan tahun sejak kakek Raden Aryo masih hidup. Pria tua itu memegang sebuah lampu minyak berukuran kecil yang sinarnya temaram menerangi wajah keriputnya yang memancarkan kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang panjang. Mbah Harjo menatap Ningsih dengan sorot mata yang serius menandakan bahwa pertemuannya di dapur malam ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Mbah Harjo melangkah mendekati Ningsih dengan pelan, suara langkah kakinya nyaris tidak terdengar seolah-olah ia menyatu dengan lantai kayu rumah itu. Ia melihat ke arah bahan jamu yang sedang disiapkan oleh istri muda majikannya itu dan menganggukkan kepalanya dengan perasaan sangat bangga. Pria tua ini mengetahui bahwa Ningsih sedang berjuang sendirian mempertaruhkan segalanya untuk melindungi tuan mudanya dari bahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sikap diam Mbah Harjo selama ini bukan berarti ia buta, melainkan ia sedang mengamati siapa lawan yang sebenarnya bersembunyi di dalam selimut. Dengan suara serak yang tertahan di tenggorokan Mbah Harjo, mulai berbicara memecah kesunyian malam yang mencekam di bagian belakang rumah besar itu. Ia mengatakan bahwa dinding rumah kuno ini memiliki mata dan telinga yang bisa merekam setiap niat buruk manusia yang masuk ke dalamnya. Selama puluhan tahun mengabdi, Mbah Harjo telah melihat banyak keserakahan yang menghancurkan ikatan darah hanya demi memperebutkan tanah warisan yang tidak dibawa mati. Ia mengingatkan Ningsih bahwa posisinya sebagai pendatang baru sangat rawan untuk dijadikan kambing hitam atas kejahatan yang dirancang dengan sangat rapi. Mbah Harjo kemudian menatap lurus ke dalam mata Ningsih dan memberikan sebuah nasihat yang akan selalu diingat oleh gadis itu seumur hidupnya. Hati-hati dengan air yang terlihat jernih. Nugo terkadang racun bersembunyi di balik senyuman keluarga sendiri, ucapnya dengan nada yang sangat penuh penekanan.
Mendengar kalimat itu sekujur tubuh Ningsih merinding karena nasihat tersebut sejalan dengan kecurigaannya terhadap aroma aneh di mangkuk jamu suaminya selama ini. Ia menyadari bahwa Mbah Harjo tahu tentang niat jahat Bibi Sukma, namun tidak memiliki kekuasaan untuk melawan saudara kandung dari almarhum majikannya. Lebih lanjut, Mbah Harjo menjelaskan bahwa harta warisan berupa sawah dan kebun cengkeh keluarga ini terlalu besar untuk dibiarkan jatuh kepada pelayan. Keserakahan bisa membuat seseorang menjadi buta, kehilangan akal sehat dan tega, melakukan perbuatan keji untuk melenyapkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Pria tua itu meminta Ningsih untuk selalu mempercayai nalurinya sendiri menjaga setiap makanan dan minuman tuan muda, agar tidak disentuh oleh tangan kotor. Mbah Harjo berjanji akan membantu Ningsih mengawasi keadaan rumah. Namun ia meminta gadis itu untuk bertindak dengan sangat hati-hati mulai sekarang. Setelah menyampaikan pesannya yang sangat penting itu, Mbah Harjo membalikkan badan dan berjalan perlahan kembali masuk ke dalam bayangan gelap ruang penyimpanan. Ningsih berdiri mematung di depan tungku, tangannya menggenggam erat sendok pengaduk kayu. Sementara pikirannya berputar memproses semua peringatan yang baru saja ia dengar. Meskipun ancaman di sekelilingnya semakin nyata, percakapan dengan tetua pelayan itu justru memberikan kekuatan baru di dalam dadanya untuk melawan ketidakadilan. Ia kini merasa tidak sendirian lagi dalam peperangan rahasia ini dan bertekad akan membongkar semua kedok jahat pada saat yang tepat nanti. Ningsih menyelesaikan rebusan jamu erbalnya dengan sangat hati-hati, memastikan racikan temulawak dan daun sirih itu matang sempurna untuk memulihkan tenaga. Ia kemudian menuangkan ramuan penyembuh itu ke dalam sebuah botol kaca kecil, lalu menyembunyikannya di balik lapisan kain selendang yang melilit pinggangnya. Sebagai pengecoh, Ningsih mengisi mangkuk keramik pusaka dengan air rebusan daun jati yang pahit, namun sama sekali tidak membahayakan tubuh jika diminum. Taktik cerdik ini sengaja ia siapkan untuk memancing musuh agar tetap percaya bahwa rencana jahat mereka masih berjalan lancar tanpa ada hambatan. Sambil membawa nampan berisi mangkuk pusaka, Ningsih melangkah kembali melewati lorong panjang yang gelap gulita menuju kamar utama di bagian depan rumah. Sesampainya di dalam, ia segera membangunkan Raden Aryo dengan usapan lembut di dahinya, lalu mengambil botol kaca yang disembunyikan di balik selendang. Ia meminumkan jamu asli itu perlahan-lahan kepada suaminya, memastikan tidak ada satu tetes pun yang terbuang percuma ke atas selimut tebal. Raden Aryo menelan obat tersebut dan menatap wajah Ningsih dengan seulas senyum tipis yang memancarkan rasa percaya penuh kepada perempuan di hadapannya. Setelah suaminya kembali terlelap dengan napas yang jauh lebih tenang, Ningsih melangkah mendekati jendela kayu dan duduk menatap halaman yang diselimuti kegelapan. Desa Jatisari sedang tertidur pulas dalam pelukan malam, namun pertarungan sebenarnya di dalam rumah besar ini justru baru saja dikibarkan benderanya. Ningsih sudah siap menghadapi segala tipu muslihat yang akan dilancarkan oleh Bibi Sukma keesokan harinya tanpa ada sedikit pun rasa takut di hatinya. Ia bersumpah akan menjadi perisai hidup bagi Raden Aryo dan menjaga kehormatan klan ini dari kehancuran yang dirancang oleh darah daging mereka sendiri. Angin malam yang dingin kembali berhembus menerobos celah jendela kayu membawa aroma tanah basah, sisa hujan sore tadi yang menenangkan pikiran. Ningsih menarik napas panjang, merasakan ketenangan sesaat sebelum badai besar benar-benar menghantam kehidupan rumah tangga yang baru dibangunnya beberapa hari lalu. Ia sadar bahwa jalan di depannya sangat terjal, namun keyakinan dan cintanya pada rumah ini akan menjadi penuntun langkahnya melewati segala rintangan. Sambil merapatkan kain selimut, Ningsih memejamkan mata sejenak, mengumpulkan energi untuk esok hari yang dipastikan akan jauh lebih melelahkan dari sebelumnya. Sinar matahari pagi kembali menyinari desa Jatisari, menembus kabut tipis yang menyelimuti atap-atap rumah penduduk dengan kehangatan yang sangat menenangkan. Ningsih sudah berdiri di dapur menyalakan tungku api seperti rutinitas biasanya, meskipun matanya terasa sedikit perih akibat kurang tidur semalaman penuh.
Ia menyadari bahwa hari ini akan menjadi titik penentu karena sikap Bibi Sukma terlihat semakin tidak sabar untuk menguasai rumah besar ini. Wanita parubaya itu terlihat mondar-mandir di ruang tengah sejak subuh dengan wajah tegang, seakan sedang menunggu sebuah kabar kematian. Kecurigaan Ningsih semakin menguat ketika ia melihat Bibi Sukma menyelinap masuk ke arah dapur saat mengira semua pelayan sedang membersihkan halaman depan. Dari balik tirai bambu Ningsih menahan napas memperhatikan bibi suaminya itu membuka laci kayu kecil di sudut ruangan yang jarang sekali digunakan. Tangan wanita itu tampak buru-buru, mengambil sebuah bungkusan kecil berbau menyengat, lalu memasukkannya ke dalam saku kain kebayanya. Dengan sangat hati-hati, setelah memastikan tidak ada orang yang melihatnya, Bibi Sukma segera melangkah keluar dapur menuju ke arah kamar utama tempat Raden Aryo beristirahat. Mengetahui suaminya dalam bahaya, Ningsih tidak langsung berteriak atau melabrak wanita parubaya tersebut karena ia belum memiliki bukti yang cukup kuat. Ia menunggu hingga Bibi Sukma benar-benar menjauh, barulah ia berlari kecil menuju laci kayu tua yang baru saja dibuka oleh musuhnya. Dengan tangan sedikit bergetar, Ningsih menarik gagang laci tersebut dan menemukan ceceran serbuk hijau kecoklatan yang memiliki aroma ganjil persis seperti di mangkuk. Ia mengambil sedikit serbuk itu dan mengamatinya, memastikan bahwa itu adalah racun getah daun liar yang mematikan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Jantung Ningsih berdegup sangat kencang menyadari betapa kejamnya rencana yang telah disusun rapi oleh saudara kandung dari ayah mertuanya tersebut selama ini. Ia mengambil sisa ceceran serbuk beracun itu dan membungkusnya dengan selembar daun pisang, berniat menyimpannya sebagai barang bukti yang tidak bisa disangka. Saat tangannya meraba bagian terdalam laci kayu, tanpa sengaja jari Ningsih menyentuh sebuah lipatan kertas usang yang terselip di bawah tumpukan kain lap. Kertas itu tampak kotor dan sedikit basah. Namun lipatannya yang sangat rapi menandakan bahwa benda tersebut disembunyikan dengan sengaja oleh seseorang. Ningsih membuka lipatan kertas itu perlahan-lahan, takut merobek bagian yang mungkin berisi informasi penting mengenai petaka di rumah besar ini. Matanya terbelalak saat membaca deretan kalimat yang ditulis dengan tinta hitam, mengungkapkan sebuah rencana jahat yang jauh lebih besar dari dugaannya. Surat itu ditujukan kepada Kusuma, calon pengantin asli yang melarikan diri, berisi ancaman dan hasutan bahwa Raden Aryo mengidap penyakit menular mengerikan. Dalam surat itu tertulis jelas bahwa Kusuma akan menjadi janda miskin jika nekat menikah karena seluruh harta klan akan diambil alih pelan-pelan. Tulisan tangan pada surat tersebut sangat khas dan Ningsih langsung mengenalinya sebagai tulisan Bibi Sukma yang sering mencatat pengeluaran uang belanja rumah. Kebenaran yang selama ini tertutup kabut akhirnya terungkap dengan sangat jelas, menunjukkan siapa dalang utama di balik hancurnya rencana pernikahan keluarga ini. Ningsih merasa dadanya sesak membayangkan betapa menderitanya Raden Aryo yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri saat sedang berjuang melawan penyakit yang melumpuhkan tubuh. Ia melipat kembali surat itu dengan sangat rapi dan menyembunyikannya di balik stagen kebayanya, bertekad menggunakan bukti ini pada waktu yang tepat. Saat Ningsih masih berdiri di dapur, Mbah Harjo muncul dari pintu belakang membawa seikat kayu bakar kering untuk persediaan memasak hari ini. Pria tua itu melirik ke arah laci yang terbuka lalu menatap wajah Ningsih yang terlihat pucat namun memancarkan sorot mata penuh keberanian. Ningsih hanya mengangguk pelan memberikan isyarat. Mbah Harjo membalas anggukan tersebut, menyarankan dengan tatapan mata agar Ningsih tetap tenang dan melanjutkan sandiwaranya seolah-olah tidak mengetahui apapun. Memasuki siang hari, suasana rumah terasa semakin panas, bukan karena terik matahari, melainkan karena ketegangan yang diciptakan oleh kehadiran Bibi Sukma. Wanita parubaya itu dengan sengaja memerintahkan pelayan untuk memindahkan beberapa perabotan mahal dari ruang keluarga ke kamar tamu tempat ia menginap. Tindakan ini merupakan sebuah isyarat terang-terangan bahwa ia merasa berhak atas semua barang peninggalan leluhur tanpa mempedulikan perasaan penghuni rumah lainnya. Para pelayan bekerja dalam diam, tidak berani memprotes kekuasaan semena-mena itu.
Meskipun hati mereka merasa sangat iba melihat Ningsih yang diabaikan, Ningsih memilih untuk tidak menghiraukan tindakan provokatif tersebut dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk merawat suaminya yang terbaring di dalam kamar utama. Ia masuk sambil membawa mangkuk keramik pusaka, yang kali ini hanya berisi air rebusan daun jati sebagai alat untuk mengelabui mata musuh. Saat Ningsih mendekat, Raden Aryo membuka matanya dengan perlahan, wajahnya tidak sepucat kemarin dan napasnya terdengar jauh lebih teratur tanpa suara batuk. Berkat jamu asli yang disuapkan Ningsih secara diam setiap malam, racun di dalam tubuh pemuda itu perlahan mulai luntur terbawa keringat. Menyadari suaminya mulai pulih, Ningsih mendekatkan wajahnya dan berbisik pelan menceritakan semua penemuan mengerikan yang baru saja ia dapatkan dari dapur. Ia memberitahu Raden Aryo tentang serbuk daun beracun dan surat rahasia yang menjadi bukti bahwa Bibi Sukma adalah dalang hancurnya pernikahan pertama. Mendengar penjelasan istrinya Rahang, Raden Aryo mengeras menahan amarah yang luar biasa karena tidak menyangka bibinya sendiri tega melakukan perbuatan sangat keji. Ningsih memegang tangan suaminya erat-erat memintanya untuk tetap bersabar dan berpura-pura lemas agar rencana jahat wanita itu bisa terbongkar sepenuhnya. Raden Aryo mengangguk setuju dengan rencana Ningsih, menyadari bahwa istrinya yang berasal dari kalangan pelayan ini ternyata memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia berjanji akan terus memainkan perannya sebagai pemuda sakit-sakitan yang tinggal menunggu waktu kematian untuk memancing Bibi Sukma melakukan kesalahan fatal. Keduanya sepakat untuk saling melindungi dan menjadikan rumah kayu jati ini sebagai saksi bisu kejatuhan orang serakah yang ingin merebut hak mereka. Tatapan mata Raden Aryo kini dipenuhi oleh kehangatan dan rasa hormat yang mendalam terhadap perempuan yang telah menyelamatkan nyawa serta kehormatan keluarganya. Sementara itu di luar pagar, rumah gosip mengenai Ningsih sebagai istri pembawa petaka terus menyebar dengan liar di seluruh penjuru desa Jatisari. Bibi Sukma tampaknya sengaja menyewa beberapa orang suruhan untuk terus memanaskan suasana desa agar warga menuntut pengusiran Ningsih dari rumah terhormat tersebut. Beberapa tetangga bahkan mulai berani melemparkan kerikil kecil ke arah atap rumah pada malam hari sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran pelayan miskin. Suasana desa yang biasanya penuh kedamaian dan rasa kekeluargaan kini telah berubah menjadi ladang kebencian yang siap meledak kapan saja menelan korban. Sore harinya Bibi Sukma mengirimkan utusan untuk mengundang para tetua desa dan keluarga besar klan untuk berkumpul di rumah pada esok hari. Ia beralasan ingin mengadakan doa bersama untuk kesembuhan Raden Aryo. Namun niat sebenarnya adalah menjadikan acara tersebut sebagai pengadilan sepihak bagi Ningsih. Rencana jahat itu sudah terbaca dengan sangat jelas oleh Ningsih yang mendengar percakapan antara Bibi Sukma dengan salah satu suruhannya di beranda. Ningsih menyadari bahwa besok adalah hari penentuan di mana ia harus mempertaruhkan nyawa dan kehormatannya di hadapan seluruh penduduk desa yang membencinya. Setelah tamu suruhan itu pergi, Ningsih melangkah menuju halaman belakang rumah tempat sumur tua berbatu berdiri dengan kokoh di bawah pohon beringin. Ia menimba air dingin untuk membasuh wajahnya yang lelah, mencoba menyegarkan pikiran dan menata hati menghadapi badai besar yang akan segera datang. Air jernih itu mengalir di sela-sela jari tangannya, mengingatkan Ningsih pada pesan Baharjo tentang racun yang bersembunyi di balik kejernihan. Ia tersenyum tipis memandangi pantulan wajahnya di permukaan air, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada keadaan yang menekan. Malam terakhir, sebelum hari pertemuan besar itu tiba, Ningsih tidak banyak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan memastikan semua bukti tersimpan aman. Ia menjahit sebuah kantong kecil di bagian dalam kebayanya untuk meletakkan bungkusan daun pisang berisi serbuk beracun dan surat asli milik Kusuma. Semua persiapan ini dilakukannya dalam keremangan cahaya lampu minyak agar gerak-geriknya tidak dicurigai oleh mata-mata Bibi Sukma yang mengawasi rumah. Ningsih memastikan setiap langkahnya terukur rapi, tidak ingin ada satupun kesalahan kecil yang bisa menggagalkan upayanya menyelamatkan sang suami dari maut.
Raden Aryo yang terbangun di tengah malam melihat istrinya sedang sibuk menjahit pakaian dengan wajah yang sangat serius dan penuh konsentrasi. Pemuda itu memanggil Ningsih dengan suara lirih memintanya untuk beristirahat sejenak karena wajah gadis itu terlihat sangat pucat akibat kelelahan yang menumpuk. Ningsih mendekat lalu menyuapkan beberapa sendok air hangat ke mulut suaminya mengingatkan bahwa mereka harus memiliki tenaga penuh untuk menghadapi hari esok. Suasana kamar itu terasa sangat syahdu dipenuhi oleh ikatan tak kasat mata antara dua insan yang dipersatukan oleh takdir yang tak terduga. Menjelang fajar Ningsih berjalan menuju dapur untuk meracik jamu terakhir sebelum tamu. Tamu penting berdatangan memenuhi ruang utama rumah besar ini. Mbah Harjo sudah menunggu di sana dengan sepiring singkong rebus hangat yang sengaja ia siapkan khusus untuk mengisi tenaga nyonya mudanya tersebut. Pria tua itu menepuk pundak Ningsih perlahan memberikan dukungan moral tanpa harus mengucapkan kata-kata manis yang berlebihan di tengah situasi tegang. Ningsih menikmati hidangan sederhana itu dengan perasaan haru bersyukur masih ada orang tulus yang berpihak padanya di tengah lautan fitnah yang kejam. Matahari mulai naik perlahan mengubah warna langit menjadi jingga keemasan yang sangat indah menyapu atap jenteng tanah liat rumah keluarga bangsawan tersebut. Ningsih menyapu halaman depan untuk terakhir kalinya, memastikan setiap lembar daun kering bersih, tak bersisa menyambut kedatangan para tetua desa dengan sempurna. Beberapa pelayan memandangnya dengan tatapan kasihan menyangka bahwa ini adalah tugas terakhir gadis itu sebelum diusir secara tidak terhormat oleh Bibi Sukma. Namun Ningsih tetap bekerja dengan kepala tegak, tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan di raut wajahnya yang tenang seperti permukaan danau di pagi. Pukul 8 pagi kereta kuda dan sepeda ontel mulai berdatangan memasuki pekarangan rumah mengangkut para kerabat jauh serta pemuka adat desa Jatisari. Bibi Sukma menyambut mereka di pintu utama dengan senyuman lebar dan sikap ramah yang sangat dibuat menutupi hati busuknya selama ini. Ia mempersilakan para tamu duduk di atas karpet beludru merah yang telah digelar rapi di ruang tengah sambil memerintahkan pelayan menyajikan hidangan. Ningsih hanya berdiri di sudut ruangan dekat pintu dapur mengawasi jalannya acara dengan mata tajam sambil meremas lembut kantong rahasia di kebayanya. Ketegangan perlahan merayap memenuhi ruang tengah ketika Bibi Sukma mulai membuka pembicaraan dengan nada suara yang sengaja dibuat sedih dan penuh keputusasaan. Ia memohon maaf kepada seluruh keluarga besar atas kondisi Raden Aryo yang semakin memburuk, menyalahkan hal itu pada kesalahan takdir memilih pengantin. Wanita paruh baya itu dengan lantang menyebutkan bahwa Ningsih adalah sumber kesialan dan penyakit yang akan membawa kehancuran bagi seluruh klan mereka. Para tetua desa mulai saling berbisik menganggukkan kepala karena termakan oleh cerita bohong yang telah disebarkan secara masif sejak beberapa hari sebelumnya. Mendengar tuduhan kejam tersebut, Ningsih melangkah maju ke tengah ruangan, menembus tatapan tajam dan cibiran dari puluhan orang yang hadir di sana. Ia duduk bersimpuh dengan sopan memberikan salam hormat kepada para tetua sebelum mulai berbicara dengan nada suara yang tenang namun sangat tegas. Ningsih menyatakan bahwa ia bersedia menerima segala hukuman jika memang terbukti bersalah, namun ia meminta izin untuk menyampaikan kebenaran yang selama disembunyikan. Keberanian pelayan muda itu membuat seluruh ruangan mendadak hening, tidak ada yang menyangka ia berani melawan keputusan Bibi Sukma di depan umum. Bibi Sukma yang merasa harga dirinya direndahkan langsung berdiri dari tempat duduknya membentak Ningsih agar segera diam dan mengemasi barang-barangnya sekarang. Namun salah satu tetua desa yang dikenal paling bijaksana mengangkat tangannya menghentikan kemarahan Bibi Sukma dan memberikan kesempatan bagi Ningsih untuk berbicara. Beliau mengatakan bahwa setiap orang di desa Jatisari memiliki hak untuk membela diri sebelum hukuman adat dijatuhkan kepada mereka tanpa pandang bulu. Dengan perlindungan dari tetua desa, Ningsih menarik napas panjang bersiap mengeluarkan senjata rahasianya untuk membalikkan keadaan yang selama ini terus menyudutkannya. Tangan Ningsih merogoh kantong rahasia di balik kebayanya, lalu meletakkan bungkusan daun pisang
dan secari kertas usang di atas meja kayu jati. Ia membuka bungkusan itu memperlihatkan serbuk hijau kecoklatan yang langsung menebarkan aroma ganjil ke seluruh penjuru ruangan membuat beberapa orang menutup hidung. Ningsih menjelaskan bahwa serbuk itu adalah racun daun mematikan yang ia temukan di laci dapur, disembunyikan dengan rapi oleh orang dalam rumah. Mata semua orang kini tertuju pada serbuk tersebut menyadari bahwa penyakit tuan muda mereka bukanlah kutukan gaib melainkan sebuah rencana pembunuhan keji. Sebelum Bibi Sukma sempat menyela dengan bantahan kasar, Ningsih segera membuka lipatan kertas usang dan menyerahkannya kepada tetua desa untuk dibaca keras. Surat rahasia itu, dengan gamblang membuktikan hasutan Bibi Sukma, yang sengaja membuat Kusuma kabur, agar jalan untuk menguasai harta keluarga menjadi terbuka. Wajah Bibi Sukma seketika pucat pasi melihat bukti nyata kejahatannya tergelar di hadapan semua orang, mengunci rapat bibirnya yang biasa melontarkan kata tajam. Rahasia gelap yang menyelimuti rumah besar ini akhirnya terkuak membalikkan tuduhan pembawa sial kembali kepada orang yang telah menyebarkan kebohongan tersebut selama ini. Seluruh kerabat keluarga dan penduduk desa yang hadir terkesiap tidak percaya bahwa dalang di balik semua kekacauan ini adalah darah daging sendiri. Murmur kemarahan mulai terdengar menggantikan bisikan keraguan mereka kini menyadari betapa setianya Ningsih yang rela mengorbankan diri demi melindungi suaminya dari maut. Di tengah kegaduhan tersebut, pintu kamar utama perlahan terbuka berderit pelan menarik perhatian semua orang yang sedang berkumpul di ruang tengah itu. Sesosok pria yang selama ini dikira sedang sekarat melangkah keluar dengan tatapan mata tajam, bersiap memberikan perhitungan akhir pada orang yang mengkhianatinya. Langkah kaki Raden Aryo terdengar mantap menapaki lantai kayu jati tua, mengejutkan semua orang yang hadir di ruang tengah tersebut. Pria yang selama berminggu-minggu dikabarkan sekarat dan tidak bisa bangkit dari ranjangnya itu, kini berdiri tegak dengan wajah yang jauh lebih segar. Tidak ada lagi napas tersengal atau tubuh gemetar yang biasa. Ia tunjukkan saat bibinya datang menjenguk ke dalam kamar tidur. Seluruh mata tamu undangan dan para tetua desa terbelalak, seakan melihat sosok arwah yang bangkit dari kematian di siang bolong. Raden Aryo berjalan perlahan membelah kerumunan orang yang masih terdiam kaku, lalu berhenti tepat di samping Ningsih yang sedang bersimpuh. Ia mengulurkan tangannya dengan lembut membantu sang istri untuk berdiri dan mensejajarkan posisinya sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya di hadapan publik. Sambil menggenggam erat tangan Ningsih, pemuda itu menatap tajam ke sekeliling ruangan, memastikan semua orang mendengarkan suaranya yang kini terdengar lantang. Ia menyatakan dengan tegas bahwa semua perkataan istrinya adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun di sana. Dengan nada suara yang penuh wibawa, Raden Aryo menceritakan bagaimana istrinya berjuang sendirian setiap malam untuk menyelamatkan nyawanya dari maut. Ia menjelaskan bahwa Ningsih telah menyadari adanya racun di dalam mangkuk jamu sejak hari pertama ia resmi masuk ke rumah ini. Berkat kecerdasan istrinya itu, ramuan beracun selalu diganti dengan obat penawar asli secara diam-diam. Saat semua orang sedang terlelap, taktik berpura-pura sakit parah sengaja ia lakukan untuk memancing dalang utama kejahatan ini keluar dari tempat persembunyiannya tanpa curiga. Tatapan tajam Raden Aryo kemudian beralih mengunci sosok Bibi Sukma yang kini berdiri gemetar dengan wajah pucat pasi seperti kapas. Ia mengungkapkan kekecewaannya yang sangat mendalam menyadari bahwa saudara kandung dari mendiang ayahnya sendiri tega merencanakan pembunuhan yang sangat keji. Hanya demi menguasai tanah perkebunan dan harta warisan keluarga, sang bibi rela menyingkirkan darah dagingnya sendiri dengan cara yang pengecut. Raden Aryo menyatakan bahwa keserakahan telah membutakan hati nurani bibinya hingga melupakan ikatan persaudaraan yang seharusnya dijaga dengan sangat baik. Bibi Sukma yang merasa tersudut mencoba membuka mulutnya untuk membela diri dengan suara yang terbata-bata dan penuh keringat dingin. Ia menunjuk ke arah Ningsih menuduh bahwa pelayan rendah itu sengaja membuat cerita karangan untuk menjebaknya di depan para tetua desa.
Namun suaranya terdengar sangat sumbang dan tidak meyakinkan, karena bukti berupa serbuk racun mematikan itu masih tergeletak di atas meja. Semua orang yang hadir sudah tidak lagi mempercayai satu kata pun yang keluar dari mulut wanita paruh baya yang serakah tersebut. Salah satu tetua desa yang paling dihormati melangkah maju mengambil surat usang tersebut dan mengamatinya dengan sangat teliti di bawah cahaya. Ia menganggukkan kepalanya dengan pasti, lalu menyatakan kepada seluruh hadirin bahwa tulisan tangan dalam surat ancaman itu adalah milik Bibi Sukma. Tetua itu sering melihat catatan pembukuan hasil panen desa yang dibuat oleh wanita tersebut, sehingga ia sangat mengenali bentuk huruf khasnya. Pernyataan dari tetua desa itu secara otomatis menghancurkan sisa-sisa kebohongan yang masih berusaha dipertahankan oleh sang pembuat masalah utama. Raden Aryo kembali berbicara menjelaskan bahwa ia sengaja membiarkan bibinya mengundang seluruh pemuka desa dan keluarga besar pada hari ini. Ia ingin membersihkan nama baik istrinya secara tuntas di hadapan orang banyak agar tidak ada lagi fitnah yang menyebar di jalanan. Rencana jahat yang awalnya dibuat untuk mengusir Ningsih dari rumah ini justru menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan reputasi pembuatnya. Kebenaran yang selama ini terkubur rapat, akhirnya mencuat ke permukaan membawa cahaya terang bagi Ningsih yang selalu dipandang sebelah mata. Meskipun berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan rahasia ini, Ningsih tetap berdiri dengan tenang tanpa menunjukkan sikap sombong sedikit pun. Ia menundukkan kepalanya dengan sopan kepada para tetua desa menyatakan bahwa niat utamanya hanyalah melindungi suaminya dari bahaya yang mengancam. Ningsih menegaskan bahwa ia sangat menyayangi rumah besar ini yang telah memberikan perlindungan dan makanan baginya sejak ia masih kecil. Kesetiaan dan ketulusan hati pelayan muda itu membuat banyak orang di ruangan tersebut merasa terharu dan meneteskan air mata penyesalan. Tiba-tiba Mbah Harjo melangkah keluar dari sudut ruangan tempat. Ia berdiri sejak tadi untuk memberikan kesaksian tambahannya di depan umum. Pelayan tua yang sangat dihormati itu menceritakan bagaimana ia sering memergoki Bibi Sukma mengendap-endap di dapur pada malam hari. Ia juga membeberkan fakta bahwa wanita paruh baya itu sering mengancam para pekerja kebun agar ikut memusuhi Ningsih tanpa alasan jelas. Kesaksian dari abdi dalem paling senior di rumah tersebut semakin memperkuat posisi Ningsih dan menutup semua celah kebohongan yang tersisa. Mendengar semua penjelasan dan bukti yang disajikan para penduduk desa yang sebelumnya ikut menyebarkan gosip miring, kini merasa sangat malu. Mereka menundukkan wajah dalam menyadari bahwa mereka telah diperalat oleh hasutan kejam seorang wanita kaya untuk membenci orang tak bersalah. Perasaan bersalah menyelimuti hati para tetangga yang sempat melemparkan kerikil ke atap rumah dan membuang muka saat bertemu Ningsih di jalan. Mereka kini melihat sosok istri muda itu bukan sebagai pembawa sial melainkan sebagai pahlawan yang menyelamatkan kehormatan keluarga besar. Suasana di ruang tengah keluarga besar itu kini sepenuhnya berbalik mengisolasi Bibi Sukma yang berdiri sendirian di tengah kemarahan warga. Bahkan beberapa orang suruhan yang sebelumnya dibayar untuk memanaskan suasana desa perlahan mundur, menjauh mencari jalan keluar dari pintu belakang. Mereka tidak ingin ikut terseret ke dalam masalah besar dan memancing kemarahan tetua desa serta pewaris sah klan Jatisari tersebut. Bibi Sukma menyadari bahwa kekuasaannya telah hancur lebur dan tidak ada satu orang pun yang bersedia membela perbuatannya yang keji. Dengan suara yang tenang, namun menusuk Raden Aryo menjatuhkan hukuman akhirnya kepada wanita yang hampir saja mengambil nyawanya tersebut. Ia mengatakan bahwa demi menghormati mendiang ayahnya, ia tidak akan menggunakan kekerasan atau melaporkan kejahatan ini kepada pihak berwajib di kota. Namun sebagai gantinya Bibi Sukma harus segera angkat kaki dari rumah besar ini dan meninggalkan desa Jatisari selamanya sebelum matahari terbenam. Keputusan itu dianggap sangat adil oleh para tetua desa mengingat kejahatan percobaan pembunuhan biasanya dibalas dengan hukuman yang jauh lebih berat. Raden Aryo juga menegaskan bahwa mulai detik ini nama Bibi Sukma dicoret dari daftar ahli waris keluarga besar untuk selamanya.
Wanita itu tidak lagi memiliki hak atas satu jengkal tanah pun dari perkebunan cengkeh yang sangat luas, milik leluhur mereka. Ia dilarang keras menginjakkan kakinya kembali di pekarangan rumah kayu jati ini atau mencoba menghubungi keluarga dengan alasan apapun. Hukuman pengasingan dan pencabutan hak waris ini merupakan pukulan telak yang menghancurkan segala ambisi serakah yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Merasa hancur dan kehilangan segalanya, Bibi Sukma menjatuhkan dirinya ke lantai ubin bersimpuh sambil menangis meraung-raung meminta pengampunan dari keponakannya. Ia merangkak mendekati kaki Raden Aryo dan memohon agar diberikan kesempatan kedua dengan alasan ia hilaf karena tergoda oleh harta benda. Namun tangisan palsu itu tidak lagi mampu meluluhkan hati siapapun di ruangan tersebut yang sudah mengetahui kebusukan hatinya secara nyata. Para tetua desa hanya memalingkan wajah mereka merasa muak melihat sandiwara murahan dari seseorang yang tidak memiliki rasa penyesalan tulus. Karena tidak mendapatkan tanggapan sedikit pun, Bibi Sukma akhirnya berdiri dengan langkah terhuyung-huyung mengusap sisa air mata di pipinya. Ia menatap tajam ke arah Ningsih untuk terakhir kalinya penuh kebencian, namun tidak berani mengucapkan satu patah kata ancaman pun. Dengan langkah gontai wanita paruhbaya itu berjalan keluar melewati pintu utama membawa beban rasa malu yang akan menempel seumur hidupnya. Seluruh mata memandang kepergiannya dalam diam, menyaksikan akhir yang tragis dari seseorang yang membiarkan keserakahan meracuni akal sehat dan jiwanya. Begitu punggung Bibi Sukma menghilang di balik gerbang kayu pekarangan, suasana tegang yang mencekik ruang tengah seketika menguap begitu saja. Awan gelap yang selama beberapa minggu terakhir menggantung di atas atap rumah besar itu seolah-olah tersapu oleh embusan angin segar. Para tamu yang hadir bisa bernapas lega merasakan kedamaian yang perlahan-lahan kembali memenuhi setiap sudut ruangan peninggalan leluhur tersebut. Rumah kayu jati ini seakan ikut bersyukur karena telah terbebas dari niat jahat yang menggerogoti keharmonisan keluarga dari dalam dindingnya sendiri. Kepala desa kemudian melangkah maju mewakili seluruh penduduk yang hadir untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Ningsih yang berdiri tenang. Ia mengakui kesalahan warga yang terlalu mudah termakan kabar burung tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu, sehingga menyakiti hati sang istri muda. Beliau memuji kecerdasan, kesabaran, dan keberanian Ningsih yang luar biasa dalam melindungi suaminya dari musuh yang bersembunyi di balik senyuman. Permintaan maaf yang tulus itu disambut dengan senyuman hangat oleh Ningsih yang selalu memiliki hati seluas samudra untuk memaafkan kesalahan. Raden Aryo kemudian menarik Ningsih mendekat ke sisinya merangkul bahu istrinya itu dengan penuh kasih sayang di hadapan seluruh hadirin. Ia mengumumkan secara resmi bahwa mulai hari ini, Ningsih bukanlah pengantin pengganti atau mantan pelayan melainkan nyonya besar rumah ini. Semua orang harus menghormatinya sama seperti mereka menghormati leluhur klan, karena ia telah membuktikan kesetiaan yang melampaui batas kewajiban seorang istri. Pengumuman itu disambut dengan anggukan setuju dari para tetua, menandakan pengakuan sah atas posisi Ningsih dalam hierarki keluarga terhormat tersebut. Beberapa pelayan dapur yang sebelumnya dipaksa oleh Bibi Sukma untuk mengabaikan dan berkata kasar kepada Ningsih, kini melangkah maju dengan ragu. Mereka bersimpuh di hadapan nyonya baru, mereka memohon ampunan sambil meneteskan air mata karena takut dipecat dari pekerjaan yang menghidupi keluarga. Ningsih segera meminta mereka berdiri menyentuh bahu mereka dengan lembut dan mengatakan bahwa ia sudah memaafkan semuanya sejak lama. Ia mengerti bahwa mereka hanya bertindak di bawah tekanan ancaman dan berjanji tidak akan ada hukuman bagi pelayan yang setia pada rumah. Setelah berdiri terlalu lama, Raden Aryo mulai merasakan sedikit pusing karena tubuhnya yang baru saja pulih, belum sepenuhnya mendapatkan kekuatan penuh. Ningsih yang sangat peka terhadap kondisi suaminya, segera menuntun pemuda itu untuk duduk kembali di atas kursi jati berukir yang nyaman. Ia mengambil segelas air putih hangat dari meja, lalu meminumkannya perlahan kepada suaminya, memastikan ia bisa bernapas dengan lebih teratur.
Perhatian kecil yang tulus ini semakin meyakinkan semua orang di ruangan bahwa cinta Ningsih bukanlah sandiwara demi mendapatkan harta warisan keluarga. Para tetua desa yang menyaksikan interaksi penuh kasih sayang antara suami istri itu tersenyum lebar dan memberikan doa restu mereka. Mereka meyakini bahwa leluhur keluarga pasti telah membimbing langkah Ningsih ke rumah ini untuk menjadi pelindung yang sejati bagi sang pewaris. Pernikahan yang awalnya dianggap sebagai sebuah kutukan dan dipaksakan oleh keadaan justru terbukti menjadi sebuah berkah terbesar yang menyelamatkan seluruh klan. Suasana ruang tengah yang sebelumnya penuh dengan amarah dan kebencian kini telah berubah menjadi lautan rasa syukur yang sangat mendalam. Satu persatu para tamu mulai berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, menyalami Raden Aryo dan Ningsih dengan penuh rasa hormat. Mereka keluar dari pekarangan rumah membawa sebuah cerita baru yang akan segera menyebar ke seluruh pelosok desa pada sore hari nanti. Bukan lagi kisah tentang pelayan pembawa sial yang meracuni suaminya, melainkan legenda tentang istri cerdas yang berhasil membongkar kejahatan besar. Rumah kayu jati yang megah itu kembali mendapatkan kehormatannya yang sempat tercoreng berkat perjuangan tak kenal lelah dari seorang wanita luar biasa. Setelah tamu terakhir meninggalkan pekarangan rumah Mbah Harjo, mulai bergerak membersihkan meja tamu yang masih menyisakan beberapa gelas teh kosong, pria tua itu dengan sangat hati-hati mengambil bungkusan daun pisang berisi racun dan surat usang untuk segera dibakar di perapian. Ia menoleh ke arah Ningsih dan memberikan anggukan hormat yang sangat dalam, sebuah pengakuan tulus bahwa gadis itu adalah majikan sejatinya. Ningsih membalas anggukan Mbah Harjo dengan senyuman lega berterima kasih atas semua nasihat rahasia yang telah menyelamatkan nyawa suaminya tersebut. Suasana rumah besar itu perlahan-lahan kembali sepi, menyisakan suara kicauan burung yang hinggap di dahan pohon mangga di halaman depan. Namun atau kali ini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi aura mencekam atau ketakutan yang mengintai dari setiap sudut ruangan gelap. Cahaya matahari sore yang berwarna keemasan masuk melalui celah jendela kayu menyinari lantai ubin tua yang telah menjadi saksi bisu kebenaran. Udara pedesaan yang masuk membawa kesegaran, menyapu bersih sisa-sisa niat buruk yang sempat mencemari kedamaian keluarga terpandang di desa tersebut. Ningsih berdiri di tengah ruang keluarga menatap sekeliling dengan perasaan yang campur aduk antara rasa lelah yang luar biasa dan kelegaan. Rumah yang sangat disayanginya ini akhirnya aman dari tangan orang serakah, dan ia berhasil memenuhi janjinya untuk menjaga keutuhan keluarga. Ia menarik napas panjang, menikmati udara yang terasa lebih ringan, membiarkan rasa damai perlahan-lahan merasuk ke dalam setiap relung hatinya. Semua perjuangan air mata dan malam-malam tanpa tidur terbayar lunas. Melihat suaminya kini duduk tersenyum menatapnya dari kursi kayu jati, matahari sore perlahan menyembunyikan sinarnya di balik perbukitan hijau desa Jatisari, membawa semburat jingga yang menghangatkan atap-atap rumah penduduk. Suasana desa yang sempat memanas karena fitnah keji kini telah kembali sejuk bagaikan tanah kering yang baru saja disiram air hujan. Penduduk desa kembali menjalankan rutinitas harian mereka dengan perasaan lega, karena badai kecurigaan telah berlalu tanpa meninggalkan kerusakan yang terlalu parah. Kabar mengenai keberanian Ningsih membongkar kejahatan Bibi Sukma terus menjadi bahan perbincangan hangat di setiap sudut warung kopi dan persimpangan jalan desa. Beberapa tetangga yang sebelumnya ikut memusuhi Ningsih kini sering datang berkunjung membawa hasil panen kebun sebagai bentuk permintaan maaf yang tulus. Mereka meletakkan keranjang berisi singkong segar, pisang Ambon, dan sayuran hijau di depan pintu dapur sambil menundukkan kepala dengan rasa malu. Ningsih selalu menyambut kedatangan mereka dengan senyuman ramah, seakan tidak pernah ada kata-kata kasar yang melukai hatinya beberapa waktu lalu. Sifat pemaaf Ningsih membuat penduduk desa semakin segan dan menghormatinya sebagai sosok perempuan berhati emas yang pantas memimpin rumah tangga besar tersebut. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Raden Aryo berangsur-angsur pulih sepenuhnya
Tanpa ada lagi keluhan sakit dada atau napas yang sesak, pemuda itu kini bisa kembali berjalan tegak menyusuri pekarangan rumah mengawasi para pekerja kebun yang sedang merawat pohon mangga dan jambu. Warna kulitnya tidak lagi pucat, melainkan kembali memancarkan rona keceriaan khas seorang bangsawan muda yang siap memikul tanggung jawab besar klan. Kebangkitan Raden Aryo dari ranjang pesakitannya dianggap sebagai sebuah mukjizat yang hanya bisa terjadi berkat ketelatenan istrinya dalam meracik jamu penyembuh. Ningsih kini mengambil alih seluruh kendali rumah tangga besar itu dengan sangat cekatan tanpa melupakan akar kesederhanaannya sebagai mantan pelayan setia. Ia mengatur jadwal para pekerja kebun mengelola hasil panen cengkeh dan menyusun daftar belanja harian dengan sangat teliti agar tidak ada pemborosan. Para pelayan yang bekerja di rumah itu kini melayani Ningsih dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, bukan karena takut dipecat. Mereka menyadari bahwa nyonya muda mereka sangat memperhatikan kesejahteraan setiap pekerja, bahkan sering membagikan makanan berlebih kepada keluarga pelayan yang membutuhkan. Mbah Harjo, sang pelayan paling senior, kini bisa menikmati masa tuanya dengan lebih tenang karena tugas beratnya mengawasi rumah telah selesai. Ia sering duduk di teras belakang sambil menyesap kopi hitam melihat bagaimana Ningsih mengelola rumah kayu jati ini dengan sangat bijaksana. Pria tua itu tahu betul bahwa rumah peninggalan leluhur ini telah jatuh ke tangan yang sangat tepat dan akan terus berjaya. Ia merasa sangat bangga melihat gadis kecil yang dulu sering membantunya di dapur kini telah menjelma menjadi perisai pelindung bagi seluruh keluarga. Kedamaian sejati perlahan meresap ke dalam dinding-dinding kayu jati rumah besar itu menggantikan hawa dingin yang selama ini mencengkeram erat. Suara tawa pelayan yang saling bercanda di dapur saat memasak makan siang kembali terdengar riang mengusir kesunyian yang pernah merajai ruangan. Aroma bumbu rempah-rempah yang digongso di atas tungku tanah liat menyebar ke seluruh penjuru rumah memancing selera makan siapapun di sana. Ningsih sering ikut serta membantu meracik bumbu di dapur, merasa bahwa kegiatan memasak adalah sebuah terapi yang menenangkan pikiran setelah melewati ujian. Pada suatu sore yang cerah langit, desa Jatisari dihiasi oleh awan putih yang berarak pelan ditiup angin sepoi-sepoi dari perbukitan. Raden Aryo mengajak istrinya untuk duduk bersantai di beranda depan rumah, menikmati sisa hari setelah selesai memeriksa pembukuan panen kebun cengkeh. Mereka duduk berdampingan di atas kursi kayu berukir, sambil menikmati secangkir teh, melati hangat dan sepiring pisang goreng yang baru diangkat. Suasana terasa sangat damai, hanya terdengar suara gemerisik dedaunan bambu yang saling bergesekan dan kicauan burung gereja yang terbang melintasi halaman. Raden Aryo menatap wajah istrinya yang sedang sibuk menuangkan teh ke dalam cangkir dengan perasaan cinta yang sangat mendalam dan tulus. Ia mengambil tangan Ningsih dengan lembut, lalu mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan yang telah dilakukan gadis itu untuk menyelamatkan nyawanya. Pemuda itu menyadari bahwa jika Ningsih tidak memiliki keberanian untuk melawan kejahatan bibinya, maka rumah besar ini pasti sudah hancur lebur. Ningsih hanya tersenyum simpul membalas genggaman tangan suaminya dan mengatakan bahwa semua itu adalah kewajibannya untuk melindungi keluarga yang sangat ia sayangi. Pemandangan halaman depan yang bersih dari daun kering membuat hati Ningsih merasa sangat tentram, karena ia tidak lagi menyapunya sendirian pagi ini. Beberapa pemuda desa secara sukarela datang untuk membantu membersihkan halaman dan merapikan pagar kayu sebagai bentuk penghormatan mereka kepada keluarga terpandang tersebut. Mereka bekerja dengan penuh semangat sambil sesekali melontarkan sapaan sopan ketika melihat pasangan suami istri itu sedang bersantai di beranda rumah mereka. Kerukunan yang kembali terjalin antara penghuni rumah besar dan warga sekitar menjadi bukti bahwa kebaikan akan selalu menang melawan tipu daya. Menjelang waktu maghrib, suara sapu lidi yang menyapu tanah pekarangan terdengar berirama menciptakan sebuah melodi sederhana yang sangat menenangkan jiwa. Salah satu pelayan sedang membersihkan sisa-sisa bunga Kamboja yang gugur di dekat sumur tua, mempersiapkan halaman menyambut datangnya malam hari. Udara perlahan mulai mendingin,
namun kehangatan dari dalam rumah kayu jati itu mampu mengusir segala hawa dingin yang mencoba menyusup masuk. Lampu-lampu minyak tanah mulai dinyalakan satu persatu memberikan cahaya kekuningan yang lembut menerangi setiap sudut ruangan luas tersebut dengan indah. Di ruang makan utama, meja panjang peninggalan leluhur telah ditata dengan sangat rapi, menyiapkan hidangan makan malam untuk suami istri tersebut. Berbeda dengan masa lalu yang penuh aturan ketat, kini Ningsih mengizinkan Baharjo dan beberapa pelayan senior untuk makan bersama mereka. Ia menghilangkan batas pembatas status sosial yang kaku, percaya bahwa sebuah keluarga besar harus selalu menjaga kebersamaan dalam setiap suapan nasi. Keputusan ini membuat ikatan kekeluargaan di dalam rumah besar itu semakin kuat, tidak mudah digoyahkan oleh fitnah atau tipu daya orang luar. Malam itu Ningsih menyajikan sayur lodeh tempe bacem dan sambal terasi kesukaan Raden Aryo yang dimasak dengan resep rahasia peninggalan mendiang mertuanya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring keramik terdengar harmonis diiringi oleh perbincangan ringan mengenai rencana perluasan lahan pertanian musim depan. Raden Aryo bercerita dengan penuh semangat menatap masa depan klan Jatisari yang kini terlihat jauh lebih cerah dan menjanjikan kesejahteraan bersama. Ningsih mendengarkan setiap rencana suaminya dengan penuh perhatian, sesekali memberikan masukan cerdas yang selalu membuat Raden Aryo merasa sangat kagum kepadanya. Setelah makan malam selesai, Ningsih berjalan menuju dapur untuk merapikan sisa makanan dan memastikan semua api tungku telah dipadamkan dengan sempurna. Ia memeriksa laci kayu kecil tempat ia dulu menemukan serbuk beracun dan tersenyum tipis menyadari bahwa sudut itu kini menyimpan bumbu masak. Tidak ada lagi rahasia kelam atau niat jahat yang bersembunyi di balik perabotan dapur karena seluruh rumah telah disucikan dari pengaruh buruk. Ningsih menutup laci tersebut dengan tenang, melangkah kembali ke ruang tengah menyusul suaminya yang sedang asyik membaca buku catatan pertanian desa. Di luar rumah bulan purnama bersinar sangat terang, memancarkan cahaya keperakan yang menyelimuti seluruh desa dengan keindahan malam yang tiada tara. Beberapa warga desa yang sedang duduk ronda di pos keamanan ujung jalan terlihat menikmati kopi panas sambil menghisap rokok lintingan tembakau. Mereka membicarakan kebaikan Ningsih yang baru saja membagikan hasil panen beras kepada keluarga miskin di ujung desa tanpa memamerkannya kepada siapapun. Nama Ningsih kini sering disebut dalam doa-doa malam para penduduk desa, berharap agar keluarga terhormat itu selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Kisah tentang pengantin pengganti yang menyelamatkan seluruh klan ini mulai dituturkan dari mulut ke mulut menjadi sebuah dongeng pengantar tidur anak-anak. Para ibu menceritakan bagaimana seorang gadis pelayan yang rendah hati mampu mengalahkan bibi serakah hanya dengan berbekal kesabaran dan pikiran yang cerdas. Mereka menanamkan nilai moral kepada anak-anak bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh harta kekayaan, melainkan oleh kebersihan hati dan ketulusan niatnya. Desa Jatisari kini memiliki sosok pahlawan wanita baru yang kisahnya akan terus diingat hingga beberapa generasi ke depan tanpa pernah lekang. Raden Aryo yang sudah selesai dengan pekerjaannya mengajak Ningsih untuk keluar sebentar menuju halaman belakang untuk menikmati cahaya bulan purnama malam ini. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak berbatu yang membelah taman bunga melati yang harum semerbak, menebarkan aroma wangi ke seluruh penjuru. Angin malam yang sejuk menyapa wajah mereka berdua, membawa pergi sisa-sisa kelelahan setelah seharian penuh mengurus berbagai keperluan rumah dan perkebunan. Keduanya berdiri di bawah pohon beringin tua yang kokoh menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, bagaikan berlian yang sangat indah. Di bawah bayangan pohon beringin itu, Raden Aryo memeluk pinggang istrinya dengan lembut, menyandarkan dagunya di atas bahu Ningsih yang terasa hangat. Ia berbisik pelan mengatakan bahwa mulai saat ini tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggu ketenangan rumah tangga mereka berdua. Ia berjanji akan melindungi Ningsih dengan seluruh jiwanya, sama seperti bagaimana perempuan itu telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan nyawa dan kehormatan keluarga.
Mendengar janji tulus dari suaminya, air mata haru menetes perlahan, membasahi pipi Ningsih, menyadari bahwa akhir bahagia ini benar-benar menjadi miliknya. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui tidur Ningsih setiap malam, karena ia tahu suaminya kini sudah kembali kuat dan siap melindunginya. Mangkuk keramik pusaka yang dulu sempat menjadi saksi bisu rencana pembunuhan, kini disimpan rapi di dalam lemari kaca sebagai benda bersejarah keluarga. Rumah besar itu telah kembali pada fungsi aslinya sebagai tempat bernaung yang penuh dengan kehangatan cinta kasih dan kedamaian yang tidak ternilai. Kehidupan Ningsih yang awalnya penuh dengan tekanan dan paksaan kini berubah menjadi sebuah perjalanan indah yang dipenuhi oleh kasih sayang tanpa syarat. Keesokan paginya sinar mentari kembali menyapa menyelinap lewat celah-celah daun mangga, membawa semangat baru bagi seluruh penghuni rumah kayu jati tersebut. Ningsih berdiri di ambang pintu utama menatap halaman luas yang tampak sangat hijau dan subur, seolah ikut merayakan kemenangan atas kejahatan. Ia mengambil sapu lidi miliknya bukan lagi sebagai seorang pelayan yang bekerja keras, melainkan sebagai nyonya rumah yang merawat istananya dengan penuh cinta. Suara sabetan sapu lidi di atas tanah kembali terdengar mengisi kesunyian pagi dengan melodi kehidupan pedesaan yang sangat sederhana, namun syarat makna. Mbah Harjo melangkah keluar dari dapur membawakan secangkir teh manis hangat kesukaan Ningsih dan meletakkannya di atas meja kecil di sudut beranda. Ia tersenyum hormat menatap nyonya mudanya yang sedang menyapu dengan gerakan gemulai, tidak peduli bahwa ujung kebayanya sedikit terkena debu tanah kemerahan. Pria tua itu merasa lega, karena rumah tangga ini kini dipenuhi oleh canda tawa dan rasa syukur yang mengalir tiada henti setiap harinya. Ia tahu bahwa selama Ningsih berada di sini, roh para leluhur klan akan selalu tersenyum bahagia dari alam sana. Melihat keharmonisan ini, penduduk desa Jatisari yang hendak pergi ke sawah sering menghentikan langkah mereka sejenak di depan pagar rumah besar untuk sekadar menyapa Ningsih. Ningsih selalu menghentikan kegiatan menyapunya, merespons sapaan para tetangga dengan senyum lebar, dan menanyakan kabar keluarga mereka dengan sangat tulus dan ramah. Ia tidak pernah canggung berbaur dengan warga biasa, karena ia sangat menyadari bahwa dirinya juga berasal dari masyarakat kalangan bawah yang sederhana. Kerendahan hati Ningsih inilah yang membuat namanya semakin harum dan dihormati oleh semua orang dari berbagai lapisan masyarakat di desa yang damai itu. Raden Aryo yang baru bangun tidur keluar dari kamar utama mengenakan kain sarung dan kemeja putih, melangkah santai menuju beranda depan rumah. Ia melihat istrinya sedang berbincang akrab dengan seorang penjual sayur keliling, memborong beberapa ikat bayam segar untuk dimasak sebagai hidangan makan siang nanti. Pemuda itu bersandar pada tiang kayu jati menatap pemandangan itu dengan senyuman bahagia, merasa sangat beruntung memiliki istri yang begitu luar biasa sifatnya. Ia menyadari bahwa harta kekayaan terbesar yang ia miliki bukanlah tanah perkebunan yang luas, melainkan perempuan berhati malaikat yang kini menjadi pasangan hidupnya. Hari berganti bulan dan bulan perlahan berganti tahun. Kisah tentang pelayan yang terpaksa menjadi pengantin pengganti ini terus hidup di desa Jatisari. Bibi Sukma tidak pernah lagi terlihat menampakkan batang hidungnya di wilayah tersebut. Konon ia hidup luntang-lantung di kota akibat keserakahannya sendiri. Kusuma yang dulu melarikan diri kabarnya hidup menderita karena menikah dengan seorang pria pemalas yang hanya menghabiskan uang warisan orang tuanya berjudi. Hukum tabur tuai benar-benar terbukti menunjukkan bahwa kejahatan dan keserakahan hanya akan membawa pelakunya menuju jurang kehancuran yang sangat dalam dan gelap. Di dalam rumah besar itu, Ningsih dan Raden Aryo hidup rukun membesarkan anak-anak mereka dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keberanian sejak dini. Mereka mengajarkan generasi penerus klan untuk selalu menghargai orang lain, tanpa memandang status sosial dan tidak mudah tergiur oleh harta yang haram. Rumah kayu jati tua itu kini tidak lagi terasa sunyi, melainkan selalu ramai oleh suara tawa anak-anak kecil yang berlarian di lorong. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan manis tentang perjuangan seorang wanita yang berhasil mengubah takdir buruk menjadi sebuah akhir bahagia yang sangat mempesona.
Pada senja hari, saat angin berhembus pelan menyapu atap genteng tanah liat, seorang petani tua sedang berjalan pulang melewati pagar rumah tersebut. Ia melihat lampu beranda menyala hangat menyoroti sosok Ningsih yang sedang duduk menyulam ditemani oleh suaminya yang asyik menyesap teh melati perlahan. Petani tua itu tersenyum tipis merapatkan capingnya lalu bergumam pelan di bawah langit sore yang berwarna jingga keemasan dengan perasaan sangat tentram. Bagaikan air sungai yang menemukan jalannya kembali rumah ini, akhirnya dijaga oleh tangan yang paling tepat membawa kedamaian abadi bagi seluruh desa.